Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pabrik pembuatan wadah telur di Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari dalam mesin oven. Api cepat membakar seluruh isi gudang pembuatan wadah telur di Desa Kebun Agung, Mojokerto, Jawa Timur. Bahan baku kertas membuat api semakin membesar dan menyambar ke bahan lainnya. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja panik menyelamatkan diri dan berusaha menyelamatkan wadah telur. Api pertama kali muncul dari mesin oven pembuatan wadah telur. Kebakaran diduga berasal dari suhu mesin oven di ruang produksi yang terlalu besar. Diduga hilang kendali, seorang pengendara motor ditabrak minibus di Jalan Lintas Sumatera Bunut, Asahan, Sumatera Utara. Pengemudi motor tewas di lokasi. CCTV merekam kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan minibus di Jalan Lintas Sumatera Bunut, Asahan, Sumatera Utara. Dua kendaraan tersebut sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Diduga pengemudi motor hilang kendali hingga terjadi tabrakan. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Juga mendahului mobil tangki searah di depannya sehingga dia melebar ke kanan, dan dari arah berlawanan ada mobil minibus Daihatsu Astrea sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini ada korban jiwa, Bang? Dalam kejadian ini ada korban jiwa, 1 orang meninggal dunia, yaitu penumpang dari sepeda motor Pixen. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Asahan. Kedua kendaraan diamankan di pos Lantas Katarina. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Mayat pria yang ditemukan di pinggir tol Karangtengah, Kota Tangerang ternyata seorang pelajar SMK di Karawaci, Tangerang. 2 pelaku pembunuhan telah ditangkap Polda Metro Jaya. Ironis diduga pembunuhan dipicu masalah asmara. Identitas mayat pria yang ditemukan di sekitar pintu masuk tol Karangtengah, Tangerang, Banten akhirnya terungkap. Korban ternyata Bayu Samudra, pelajar kelas 2 SMK di Karawaci, Tangerang. Duka menyelimuti keluarga korban di rumah duka di Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah kerabat dan teman korban terus berdatangan ke rumah duka serta ke makam korban Kamis siang. Sebelumnya jasad korban dengan kaki terikat ditemukan terbungkus jas hujan di semak-semak pinggir tol Karangtengah, Tangerang oleh Satpam Perumahan setempat. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan, penuh luka di leher dan wajahnya. Hanya pesannya itu saja, Pak. Terakhir, korban sempat pamit pergi mengendarai motor dijemput temannya Senin malam. Hari Senin jam 7:30. Ini masih yang berada keluar dari rumah, saya pamit. Pamit kemana, Bang? Itu pamitnya mau main ke rumah. Iya, main. Sang ayah tidak memiliki firasat, namun Bayu sempat berpesan agar bajunya tidak dicuci. Macam Bayu, banyak benar baju tuh keram dulu, ini baru beres, udah banyak lah itu baknya, katanya udah Pak mulai hari ini jadi cuci baju Bayu. Hanya pesannya itu saja, Pak. Baik, Pak. Tewasnya Bayu dengan cara mengenaskan membuat guru dan teman-temannya terkejut karena selama ini Bayu dikenal pendiam. Tapi memang menurut cerita teman-temannya memang anak ini sebenarnya terkenal diam, cuma jahil ya, maksudnya wajar lah, bercanda-bercandanya wajar anak-anak lah. Nggak yang nakal, maksudnya nakal gitu kita nggak. 2 pelaku pembunuhan ini telah ditangkap aparat Polda Metro Jaya. Ironis, motifnya diduga pelaku sakit hati terkait masalah asmara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa tak terima ditegur saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Akibatnya korban terluka di bagian wajah. Seorang pengendara mobil di perumahan Lembah Hijau, Bekasi, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Penganiayaan terjadi karena pelaku tak terima ditegur korban yang meminta pelaku untuk melaju pelan-pelan. Akibat kejadian ini, korban terluka di bagian wajahnya. Ditegur oleh pemilik rumah dengan kata-kata "weh", sehingga pengendara memberhentikan kendaraannya dan mundur. Ditegur lagi, jangan ngebut-ngebut. Pelaku turun dari kendaraan langsung memukul bagian muka. Kasus ini dalam penanganan Polsek Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pria di Madiun, Jawa Timur tewas dengan luka di sekujur tubuh. Pelaku diduga mengincar korban sejak lama dan menunggu korban saat hendak sholat subuh di masjid. Warga Jalan Sentul, Madiun, Jawa Timur digemparkan dengan tewasnya Aris Budianto, 58 tahun, yang ditemukan bersimbah darah di dalam gang. Keluarga korban yang mendatangi lokasi tak kuasa menahan tangis. Korban diduga tewas dianiaya dengan senjata tajam ketika hendak melaksanakan sholat subuh di masjid. Belum diketahui motif pembunuhan korban. Luka ada di tangan, ini kedua tangan sini, sama leher sini, sebelah sini berarti. Ya, sebelah sini. Sabetan senjata tajam? Kemungkinan sabetan senjata tajam. Jasad korban dievakuasi ke RS Sudono Madiun untuk diotopsi. Kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polres Madiun. Dari Madiun, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pasangan suami istri lansia di Malang, Jawa Timur menjadi korban pencurian uang puluhan juta rupiah. Ironis, uang yang dicuri merupakan tabungan umroh korban. CCTV merekam aksi pencurian uang tabungan umroh milik sepasang lansia di sebuah toko kelontong Jalan Cangkalang, Malang, Jawa Timur. Para pelaku, dua perempuan membawa seorang anak, datang ke toko korban berpura-pura sebagai pembeli. Seorang pelaku memesan sembako dalam jumlah banyak, sementara pelaku lainnya izin masuk ke toilet bersama anak yang dibawanya. Usai berbelanja, pelaku pamit menggunakan sepeda motor untuk mencari beca, namun tak kunjung kembali. Korban yang curiga mengecek tabungan umroh yang disimpan di dalam sebuah peti di kamarnya. Rp68.500.000 raib dibawa pelaku. Saya gembok petinya, akhirnya digembok lagi. Dia tahu tempatnya kunci itu. Itu pelakunya berapa orang, Pak? Yang dua orang, yang satu pesan barang sini, yang satu masuk, ngantarkan anaknya ke jeding. Itu. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dua warga negara asing membawa kabur uang Rp1 juta dari kasir restoran di Pasuruan, Jawa Timur. Para pelaku bermodus membeli makanan dan minuman. CCTV merekam aksi 3 pelaku WNA menipu seorang karyawan sebuah restoran di Jalan Hayam Wuruk, Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga pelaku berpura-pura hendak membayar makanan dan minuman yang dipesan. Saat bertransaksi, pelaku berpura-pura menukar uang sembari mengambil sejumlah uang. Uang senilai Rp1 juta raib digasak pelaku dari laci kasir. Kirain mau tukar uang, orang minta semua gitu kan, pikiran saya kan minta uang kecil gitu. Terus
tak kasih uang kecil itu nggak mau. Orang itu ngasih kode di uangnya itu kayak hitam gitu kodenya. Tapi orang itu minta uang itu yang kayak itu, nggak mau yang saya kasih. Diduga sang karyawan dihipnotis oleh pelaku. Cuman ini buat pelajaran bagi restoran yang lain agar tidak itu Pak ya. Benar. Peristiwa yang sama pernah terjadi di wilayah Pasar Besar Kota Pasuruan. Diduga pelaku masih berkeliaran di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Usai membeli susu untuk anaknya, seorang ayah mencuri handphone di parkiran Pasar Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pria terekam CCTV mencuri handphone di laci sepeda motor yang terparkir di Pasar Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara. Pelaku melancarkan aksinya usai membeli susu bersama anaknya yang masih di bawah umur. Saat hendak pulang, pelaku melihat handphone korban. Memantau situasi, pelaku langsung membawa kabur handphone korban. Jadi kan dia nggak sengaja ketinggalan HP-nya kan itu. Misalnya ada orang belanja, nggak sengaja terlihat HP gitu. Pas anaknya mau ke situ pula, kan menjemput anaknya. Dan ada HP dan beli HP-nya. Itu kejadian itu nggak sengaja ya Bang ya? Nggak sengaja Bang. Oh, itu artinya yang punya handphone ketinggalan? Ketinggalan karena berburu dah Bang. Identitas pelaku yang sudah teridentifikasi dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Seorang nenek selamat usai terjatuh dari lantai 21 apartemen dan menimpa mobil di parkiran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.